Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albina. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi saya, yaitu interdisiplin ilmu. Yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari interdisiplin ilmu. Baiklah, interdisiplin ilmu adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya, yang mana tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendekatan interdisiplin dapat terjadi pencampuran antar disiplin, namun tidak terjadinya peleburan. Interdisiplin ini bersifat interaktif, yaitu pendekatan dari berbagai disiplin dan terjadi interaksi antar disiplin yang terlibat. Dasar pemikiran yang melatar belakangi penggunaan pendekatan interdisiplin adalah banyaknya konsep dasar yang harus dibatasi jumlahnya agar dapat dikembangkan dalam pengajaran. Interdisiplin adalah interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin ilmu, baik itu yang memiliki hubungan ataupun yang tidak memiliki hubungan sama sekali, yang terjalin dalam berbagai program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, maupun analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan interdisiplin ilmu. Pendekatan interdisiplin merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan meninjau berbagai perspektif ilmu yang serumpun, yang relevan, serta terpadu. Secara definitifnya, interdisiplin ini menyarankan penelitian dengan melibatkan dua bidang ilmu atau lebih dengan dikaitkan dengan jangkauan atau model dan batas-batasan lain yang ditentukan dalam analisisnya. Pendekatan interdisiplin adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang. Tepat gunanya ialah secara terpadu. Ilmu yang relevan ini maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian yang C yaitu contoh pendekatan dari interdisiplin ilmu ini. Yang pertama, contohnya ketika kita membahas masalah yang berhubungan dengan kedokteran, kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan kajian normatif saja, namun kajian normatif akan lengkap jika dilengkapi dengan kajian kedokteran. Dan ketika dalam membahas atau menjawab status hukum aborsi, untuk melihat status hukum aborsi ini perlu dilacak lagi nas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang larangan pembunuhan anak dan proses atau tahap-tahap penciptaan manusia. Sebab tindakan aborsi ini diidentifikasikan dengan tindakan pembunuhan anak. Dalam memahami proses penciptaan manusia dihubungkan dengan teori embriologi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari interdisiplin ilmu ini sendiri, yaitu bertujuan untuk mencari solusi dari pertanyaan akademik, yaitu ketika disiplin ilmu ini telah mencapai kapasitas metodologis, mereka perlu membawa batas wawasan dari disiplin ilmu ini untuk mengatasi keterbatasan dalam kajian disipliner. Modus ini sesungguhnya salah satu faktor pendorong dari terjadinya evaluasi disiplin ilmu, yang bahkan kadang justru mendorong muncul dan berkembangnya disiplin ilmu yang baru. Sementara itu, jenis penelitian interdisiplin yang fokus pada masalah membahas isu-isu sosial saja, teknis atau kebijakan yang relevan, di mana disiplin yang berhubungan justru kurang memberikan perhatian pada masalah tersebut. Jadi penting sekali penelitian interdisiplin ilmu ini yang diterapkan pada masyarakat, terutama pada mahasiswa. Penting sekali pengkajian interdisiplin ilmu ini, yaitu dengan diterapkannya pada masyarakat, terutama pada mahasiswa. Pengkajian interdisiplin ini di perguruan tinggi merupakan suatu keharusan, yang mana penelitian ilmiah ini berbasis interdisiplin yang diharapkan menjadi cikal bakal temuan-temuan baru dan yang cemerlang, yang menarik perhatian kalangan sivitas akademik atau bahkan publik dari segi kualitas dan kegunaannya secara langsung terhadap masyarakat. Sekian materi saya pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.